Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para investor saham yang budiman, kembali lagi di YouTube channel saya RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham pada tanggal 5 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, para investor yang budiman. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan pergerakan harga saham LQ45. Untuk itu saya akan membuka aplikasi Smart. Ya. Oke. Pada pasar hari ini ada sekitar 10 saham LQ45 yang pergerakannya cukup tinggi kenaikannya. Di antaranya adalah Citra, Pewon, Sril, BSD, Tikim, BBTN, PGS, PFA, PT PP, ASI, dan seterusnya. Sedangkan 10 saham yang mengalami penurunan yaitu Sipin, Telkom, Tipia, SMGR, Adro, Unilever, BBCA, BRPT, INTP, HMSP. Saya akan urutkan berdasarkan kenaikan. Kalau video-video sebelumnya saya menjelaskan pergerakan harga saham berdasarkan abjad atau pengurutan abjad saham yang dimulai dari Adro hingga sekarang. Saya akan saya jelaskan berdasarkan persentase kenaikan tertinggi pada pasar hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Kita mulai dari yang pertama, yaitu saham yang mengalami kenaikan hingga 14% pada hari Jumat ini, yaitu Citra. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pasar sebelumnya saham Citra CTRA ditutup dengan harga 660 dan hari ini ditutup dengan harga 755. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 95 poin atau sebesar 14,39%. Kita bisa lihat sahamnya, caranya kita klik kanan, kita lihat chart. Ya, ini saham. Ini saham untuk 1 bulan, tampilan untuk 1 bulan. Kita bisa lihat pergerakannya. Selanjutnya, kalau biru di atas ini rekomendasi dibeli. Selanjutnya pada saham berikutnya adalah saham Pewon. Pewon ini ditutup, harga sahamnya ditutup dengan angka Rp462. Ini berarti ada terjadi kenaikan sebesar 48 poin atau setara dengan 11,59%. Karena pada pasar sebelumnya harga saham Pewon ditutup dengan harga Rp414. Kita bisa lihat grafiknya juga untuk tampilan 1 bulan aja. Inilah bentuk grafiknya. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ketiga adalah Sril yang mengalami kenaikan yang cukup drastis juga, yaitu sebesar 15 poin atau setara dengan 9,43%. Karena harga saham Sril sebelumnya ditutup dengan harga 159 dan pada hari ini ditutup dengan harga Rp174. Selanjutnya harga saham yang mengalami kenaikan juga yaitu saham LQ45 yang keempat berdasarkan kenaikan hari ini persentasenya, yaitu BSD dengan kenaikan harga sebesar 8,55% atau setara dengan 65 poin. Karena harga saham BSD sebelumnya ditutup dengan harga 760 dan hari ini ditutup dengan harga 825.
bisa kita lihat juga grafiknya. Ini grafik dari saham BSD selama 1 bulan. Ini terjadi kenaikan. Selanjutnya saham yang kelima, saham LQ45 yang mengalami kenaikan mencapai 8,25%, yaitu saham Tekim. Karena hari ini ditutup dengan harga 5.250. Ini berarti terjadi kenaikan 400 poin atau setara dengan 8,25%, karena pada pasar saham sebelumnya ditutup dengan harga 4.850. Selanjutnya harga saham yang mengalami kenaikan juga yaitu saham BBTN, Bank Tabungan Negara, ditutup dengan harga Rp1.055. Terjadi kenaikan 80 poin atau setara dengan 8,71%, karena harga saham BBTN pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp975. Selanjutnya saham LQ45 yang juga mengalami kenaikan mencapai 7,85% adalah saham Pegas atau setara dengan 75 poin, karena harga saham Pegas hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.030, karena sebelumnya harga saham Pegas ditutup dengan harga Rp995. Selanjutnya saham yang ke-8, saham perusahaan LQ45 yang mengalami kenaikan juga mencapai 7,33% atau setara dengan 85 poin adalah saham JPFA. Karena hari ini sahamnya menguat sebesar 1.245, dan pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga 1.160. Ini berarti terjadi kenaikan 85 poin atau setara dengan 7,33%. Selanjutnya sahamnya perusahaan LQ45 yang ditutup menguat juga mencapai 6,10% atau setara dengan 50 poin adalah saham PT PB, yaitu sebesar 810. Hari ini ditutup dengan harga sahamnya PT PP adalah 810, dan pada pasar sebelumnya ditutup harga saham PT PP sebesar 820. Selanjutnya harga saham ASI juga mengalami kenaikan 5,04% atau setara dengan 250 poin, karena harga saham ASI sebelumnya ditutup dengan harga 4.760 poin. 460 poin. Sedangkan hari ini harga saham ASI ditutup dengan harga 5.000 poin. Selanjutnya harga saham perusahaan LQ45 yang ke-11 diurutkan berdasarkan kenaikan persentasenya adalah itu WSKT, ditutup menguat sebesar 40. Break dulu, saya beri sebentar. Kita lanjut lagi, terjadi break karena oke, kita lanjut. Para investor yang budiman, bahwa pada pasar bursa efek atau bursa saham hari ini, yaitu Jumat tanggal 5 Juni, saham LQ45 yang ke-11 yang ditutup menguat juga adalah WSKT, Waskita Karya, menguat sebesar 4,26% atau setara dengan 30 poin, di mana saham WSKT hari ini ditutup dengan harga Rp735, karena pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 705. Kita bisa lihat juga grafiknya. Ini saham Waskita untuk 1 bulannya. Kalau 3 bulannya kita melihat seperti ini. Sahamnya ini potensi naik, pernah mencapai 1.000 ini untuk 3 bulan. Kembalikan ke 1 bulan. Ya, ini untuk 1 bulannya. Oke, kita lanjut. Untuk saham LQ45 yang ke-12 yang juga mengalami kenaikan adalah Wika, sebesar 45 poin atau setara dengan 3,57%.
karena hari ini saham Wika ditutup dengan harga 1305, karena harga sahamnya sebelumnya Wika adalah ditutup dengan harga Rp1.260. Selanjutnya harga saham Wika, kita bisa lihat juga grafiknya. Ya, ini jadi kenaikan untuk 1 bulan. Untuk 3 bulan kita bisa lihat, ya ini kecenderungan bisa naik juga. Oke, kita kembalikan ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-13 yaitu Antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp560 atau terjadi kenaikan sebesar 20 poin karena setara dengan 3,5%, karena harga saham Antam sebelumnya ditutup dengan harga 570. Selanjutnya harga saham yang ke-14 yang mengalami juga kenaikan yaitu Inco, ditutup dengan harga sahamnya pada pasar hari ini yaitu sebesar Rp3.030 atau terjadi kenaikan 9 poin setara dengan 3,06%, karena harga saham pada pasar sebelumnya Inco terjadi kenaikan sebesar ditutup dengan harga Rp2.940. Selanjutnya harga saham Excel juga mengalami kenaikan sebesar 3,02% atau setara dengan 80 poin, yaitu ditutup dengan harga pasar saham hari ini harga saham Excel sebesar Rp2.730, di mana pada pasar sebelumnya ditutup harga saham Excel sebesar Rp2.650. Selanjutnya harga saham yang ke-16 atau Indi. Harga saham Indi ditutup hari ini dengan harga 705, sebelumnya harganya adalah 685. Ini berarti terjadi kenaikan 20 poin atau setara dengan 2,92%. Selanjutnya harga saham yang ke-17 yang mengalami juga kenaikan yaitu harga saham BBNI. Ditutup hari ini harga sahamnya sebesar 4.250, di mana pasar sebelumnya ditutup harga saham BBNI sebesar Rp4.150 atau terjadi kenaikan sebesar Rp110 atau 110 poin setara dengan 2,66%. Bisa kita lihat juga grafiknya. Nah, ini grafiknya. Oh ya, kenaikan juga. Ini bisa investasi jangka panjang juga di 1 bulan. Ya, untuk 6 bulan. Ya, ini 6 bulannya. Ya, pernah mencapai 7.000. Saat ini 4.000, jadi tinggal 3.000 lagi. Bisa dia kembali. Ini bisa investasi jangka panjang. Ya, selanjutnya kita kembalikan ke 1 bulannya saja. Ya, harga saham berikutnya, harga saham yang ke-18 LQ45 adalah MEDC. Hari ini ditutup dengan harga 480, yaitu terjadi kenaikan sebesar 12 poin atau setara dengan 2,56%, karena pada pasar sebelumnya harga saham MEDC ditutup dengan harga Rp468. Harga saham LQ45 yang ke-19 yaitu BMRI hari ini ditutup dengan harga Rp4.850 atau terjadi kenaikan 120% setara dengan 2,54%, karena harga saham BMRI pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp4.330. Selanjutnya harga saham yang ke-20 yaitu BBRI hari ini ditutup dengan harga Rp3.110 atau terjadi kenaikan 50 poin atau setara dengan 1,63%, karena harga saham BBRI pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp3.060. Selanjutnya saham yang ke-21 yaitu saham LPVF hari ini ditutup dengan harga Rp1.600. Ini berarti terjadi kenaikan 25 poin atau setara dengan 1,59%, karena harga saham LPVF pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.575. Selanjutnya harga saham yang ke-22 saham LQ45 adalah MNCN, ditutup hari ini dengan harga 990 atau terjadi kenaikan 15% atau setara dengan 1,54%, 15 poin atau setara dengan 1,54%.
ini karena harga saham MNCN pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp975. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-23 hari ini adalah ICBP, ditutup menguat sebesar Rp8.625 atau terjadi kenaikan sebesar 125 poin atau setara dengan 1,40% karena harga saham ICBP pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp8.500. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-24 yaitu PTBA, yang di sini berdasarkan tingkat persentase kenaikan pada pasar hari Jumat ini. PTBA ditutup dengan harga Rp2.210 atau terjadi kenaikan 30 poin setara dengan 1,38% atau karena pada pasar sebelumnya harga saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.180. Ya, selanjutnya harga saham perusahaan LQ45 yang ke-25 yaitu Akra. Perusahaan Akra ini hari ini ditutup dengan harga sahamnya yaitu Rp2.450, di mana pada pasar sebelumnya harga saham Akra ditutup dengan harga Rp2.430. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 20 poin atau setara dengan 0,82%. Selanjutnya harga saham yang ke-26 LQ45 adalah GGRM Gudang Garam. Di pasar hari ini ditutup dengan harga Rp48.400 atau terjadi kenaikan 325 poin atau setara dengan 0,68% karena harga saham Gudang Garam sebelumnya ditutup pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp48.075. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-27 yaitu BTPS sebagai pendatang baru ditutup dengan harga Rp3.170 atau terjadi kenaikan 20 poin atau setara dengan 0,63% karena harga saham BTPS pada pasar sebelumnya yaitu pasar hari Kamis ditutup dengan harga Rp3.150. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-28 adalah UNTR. Hari ini harga sahamnya ditutup dengan harga Rp17.100 atau terjadi kenaikan Rp100 atau 100 poin atau setara dengan 0,59% karena harga saham UNTR pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp17.000. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-29 yaitu Skema. Hari ini ditutup dengan harga Rp965. Sedangkan pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp960. Ini berarti terjadi kenaikan 5 poin atau sebesar setara dengan 0,52%. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-30 yaitu Jasa Marga, masih nilai hijau juga, yaitu ditutup harga sahamnya hari ini dengan harga Rp3.890. Pada pasar sebelumnya harga saham JSMR ditutup dengan harga Rp3.850. Ini berarti terjadi kenaikan 20 poin atau setara dengan 0,52%. Ya, selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-31 yaitu NKP ditutup hari ini harga sahamnya sebesar Rp5.925 atau terjadi kenaikan 25 poin atau setara dengan 0,42% karena harga saham INKP pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp5.900. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-32 yaitu ERA. Hari ini harga sahamnya ditutup dengan harga Rp1.320 atau terjadi kenaikan 5 poin atau setara dengan 0,38% karena harga saham ERA pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.315. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-33 Haji Muhammad Sampurna HMSP hari ini ditutup dengan harga Rp1.795. Tidak ada kenaikan 0,0% karena harga yang sama juga ditutup pada pasar sebelumnya yaitu Rp1.795. Begitu pula untuk saham LQ45 yang 34 INDF hari ini ditutup dengan harga Rp6.150. Sedangkan pada pasar sebelumnya harga saham INDF juga ditutup dengan harga Rp6.150. Ini berarti tidak ada kenaikan dalam bentuk persen atau poin.
Begitupun untuk harga saham ITMG. Hari ini ditutup dengan harga Rp8.925. Batas pencatatan kam dividen hari ini ditutup dengan harga Rp8.925. Tidak terjadi kenaikan 0%, 0% maupun 0 poin. Karena harga saham ITMG pada pasar kemarin hari Kamis ditutup dengan harga Rp8.925. Kita bisa lihat juga sahamnya grafiknya. Ini bentuk grafiknya ITMG. Ini naik dan bisa lihat selama 3 bulannya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat dalam 6 bulan juga seperti ini. 6 bulan. Ya, kita kembalikan ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham yang berikutnya adalah saham yang ke-36, yaitu saham LQ45 yang 36 nomor urut ini, yaitu KLBF. Harga sahamnya hari ini ditutup dengan warna kuning atau tetap, yaitu sebesar Rp1.410, karena harga saham KLBF pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga yang sama, yaitu Rp1.410. Tidak ada kenaikan 0,0%. Selanjutnya harga saham yang mengalami lampu merah pasar hari ini, yaitu saham yang ke-37, yaitu INTB. Harga sahamnya menurun sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,39%, yakni harga saham INTB hari ini ditutup dengan harga Rp12.900, di mana pada hari pasar sebelumnya harga saham INTB ditutup dengan harga Rp12.950. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-38, yaitu BRPT Barito, dia mendapat warna lampu merah karena hari ini sahamnya juga ditutup menurun sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,75%, yakni harga sahamnya pasar hari Jumat ini ditutup dengan harga Rp1.355. Sedangkan pada pasar sebelumnya harga saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.325. Terjadi penurunan 10 poin atau minus 0,79%. Selanjutnya harga saham LQ45 yang 39, yaitu BBCA, hari ini juga mendapat lampu merah, turun dengan harga Rp28.625, ya, atau sebesar penurunannya adalah minus 325 poin atau setara dengan minus 1,12%, di mana harga saham BBCA pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp28.950. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-40, yaitu UNVR. Hari ini juga mendapat lampu merah, yaitu mengalami penurunan sebesar minus Rp125 atau setara dengan minus 1,53%, karena hari ini harga saham UNVR ditutup dengan harga Rp8.050, karena pada harga saham pada pasar sebelumnya harga saham UNVR ditutup dengan harga Rp8.175. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-41, yaitu Adro, hari ini juga mendapat lampu merah, di mana harga saham Adro hari ini ditutup dengan harga Rp1.100, karena harga saham Adro pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.120. Ini berarti terjadi penurunan sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,79%. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-42, yaitu SMGR, hari ini juga mendapat lampu merah, ditutup harga sahamnya dengan harga Rp9.425 atau setara dengan minus 175 poin atau setara dengan minus 1,82%, di mana harga saham SMGR pada harga pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp9.600. Kita bisa lihat juga ketiga saham ini berapakah dalam bentuk grafik. Ya, inilah grafiknya. Ini terjadi penurunan, hampir ketemu antara warna biru dengan merah. Ini menandakan akan menurun. Disarankan untuk beli
Ya misalnya 2, lalu besok turun lagi beli jadi tambah 4, turun lagi beli, karena yakin dan percaya pasti akan kembali naik. Ya, selanjutnya lagi saham berikutnya, saham yang ke-43, saham LQ45 yang ke-43 berdasarkan urutan persentase kenaikannya, yaitu saham TPIA mengalami warna merah, artinya terjadi penurunan harga sahamnya sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 2,05%. Harga sahamnya hari ini ditutup menurun, melemah sebesar 7.175 rupiah atau sebesar minus 150 poin, setara dengan minus 2,05%, karena harga saham TPIA pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp7.325. Kita bisa lihat ini juga rekomendasi untuk dibeli. Kita melihat grafiknya. Ya, ini sudah mulai ada pertemuan antara warna merah ini dengan warna biru dengan merah. Ini akan terjadi penurunan lagi. Nah, ini kita disarankan beli sedikit. Selanjutnya saham LQ45 berikutnya adalah yang ke-44, yaitu saham Telkom. Hari ini juga mengalami penurunan yang gratis harga sahamnya, yaitu mencapai Rp3.230 atau sebesar minus 70 poin atau setara dengan minus 2,12% penurunannya, karena harga saham Telkom sebelumnya ditutup dengan harga Rp3.300. Yang kita bisa lihat grafiknya juga bagaimana prospeknya. Ya, nah ini sangat gratis sekali. Ini disarankan untuk membeli. Besok kalau ada uang saham Telkom beli 1, kita 1, 2 atau berapa nanti di double. Nah ini, jangan beli banyak. Selanjutnya harga saham berikutnya adalah saham LQ45 yang ke-45 berdasarkan pengurutan berdasarkan persentase kenaikan atau penurunannya, yaitu persentase kenaikannya, yaitu saham penutup hari ini adalah saham LQ45 yang ke-45 yaitu Cipin dengan harga saham penutupan Rp5.750 atau terjadi penurunan sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 2,54%, di mana harga saham LQ45 Cipin pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp5.900. Kita bisa lihat juga grafik ini, rekomendasi untuk dibeli juga. Yang merah dibeli ya rekomendasinya. Nah, Cipin kita lihat. Nah, ini harus sedikit belinya. Membahayakan akan bertemu di sini. Nah, oke. Kita bisa lihat juga untuk jangka 3 bulannya grafiknya. Nah, ini pernah menurun sampai 3.000. Ya, tiba-tiba menguat juga pada hari ini. Hari tanggal 29 Mei juga menguat. Ya. Sekarang akan mulai menurun pelan-pelan. Nah, ini kita pasang sedikit demi sedikit. Kita beli 1 misalnya, selanjutnya kita beli 2, lipat gandakan lagi menjadi 6, lipat gandakan lagi menjadi 12, dan seterusnya. Ketika turun, lipat gandakan. Insya Allah ketika naik, kita pasang target margin keuntungan misalnya 20% kita jual, atau paling minimal 10% kita jual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama saudara Ral Rusli Alitan Lamarai. Demikian video saya tentang pergerakan harga saham pada tanggal 5 Juni 2020. Nantikan lagi video berikutnya ya teman-teman para investor.
Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalahin lonceng notifikasinya ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.